Twitter off and they look my way. They say it's all about catching big bass all day. I'm a burnick on the water, man, I fish hard. Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Graciela Helena Unigani. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Fakultas Pertanian, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan di Universitas Warmadewa Bali. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama membahas terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur atau PIT. Yuk kita bahas bersama. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur atau PIT merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah dalam usaha menjaga kelestarian sumber daya perikanan dengan membatasi zona-zona tertentu sebagai area penangkapan ikan. Selain menetapkan zona-zona tertentu sebagai tempat penangkapan ikan, pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 juga mengatur terkait dengan kuota yang diperbolehkan dalam penangkapan ikan, di mana kuota ini ditentukan berdasarkan dengan potensi sumber daya ikan yang tersedia dan jumlah penangkapan yang diperbolehkan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 ini, diharapkan agar kelestarian sumber daya perikanan tetap terjaga, dapat memberikan kesejahteraan bagi nelayan, dapat membuka kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil perikanan, dan dapat berkontribusi bagi dunia usaha perikanan dan juga bagi negara. Namun, menurut kajian Yayasan Ekonusa yang bekerja sama dengan Universitas Patimura Ambon dalam analisis bertajuk Persepsi Masyarakat Perikanan Kecil terhadap penangkapan ikan terukur di Kepulauan Aru BPP 718, dijelaskan bahwa pengetahuan masyarakat khususnya skala kecil mengenai PIT ini sangatlah rendah. Ini disebabkan karena minimnya informasi yang menjangkau masyarakat perikanan kecil di berbagai wilayah. Meskipun KPP menyebarkan informasi tersebut hingga akar rumput, survei menunjukkan 70% nelayan tidak setuju dengan kebijakan PIT ini. Nelayan berpendapat bahwa kebijakan tersebut lebih menguntungkan korporasi perikanan skala besar, sedangkan nelayan skala kecil kian terpinggirkan. Selain itu, kebijakan ini dianggap dapat merugikan para nelayan skala kecil karena akan sangat mempengaruhi dengan jumlah pendapatan yang mereka peroleh. Menurut pendapat saya, dengan adanya peraturan ini justru akan sangat merugikan bagi para nelayan skala kecil. Pasalnya, jika area penangkapan ikan dibatasi oleh zona-zona tertentu, maka kita akan bisa melihat secara langsung bahwa jangkauan penangkapan ikan dari nelayan skala besar dengan nelayan skala kecil itu akan sangat berbeda. Hal ini juga akan mempengaruhi jumlah pendapatan dari para nelayan skala kecil. Selain itu juga, modal yang dikeluarkan oleh para nelayan skala kecil tidaklah sedikit untuk membeli alat-alat tangkap yang digunakan untuk operasi penangkapan. Tetapi, jika zonasinya ditentukan atau dibatasi, maka jumlah pendapatan yang mereka peroleh bahkan tidak akan bisa menutupi modal yang mereka keluarkan untuk membeli peralatan tangkap tersebut. Selain itu juga, kurangnya informasi yang didapatkan oleh para nelayan skala kecil terkait dengan penangkapan ikan terukur ini. Mereka hanya sebatas mengetahui bahwa peraturan tentang penangkapan ikan terukur ini terkait jumlah tangkapan ikan dan zonasi penangkapan ikan. Dasar pertimbangan zonasi penangkapan ikan terukur ini juga tidak jelas, di mana mereka mengabaikan keberadaan perikanan skala kecil dan adat yang berlokasi di wilayah tertentu. Artinya, kebijakan ini memaksa perikanan skala kecil atau nelayan tradisional dan perikanan adat untuk menerapkan sistem kuota dan bersaing dengan perikanan komersial. Oleh karena itu, solusi yang dapat saya berikan adalah pemerintah harus melakukan riset yang lebih mendalam lagi terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari penerapan atau pelaksanaan peraturan ini, bukan hanya bagi kalangan korporasi perikanan skala besar, tetapi juga bagi para nelayan-nelayan skala kecil. Selain itu, perlu adanya edukasi yang lebih mendalam lagi terkait dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 ini, agar semua kalangan, baik itu skala besar ataupun skala kecil, bisa memahami secara baik apa sebenarnya tujuan dari peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain atau ingin berkomentar dan berargumen, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan thanks for watching.